Selamat malam, Lain. Ya, Farah, baru Di sini suaranya sama mic-nya ini ya jelas ya, Lail ya? jelas. Kalau saya gimana? Iya, aman. Aman, oke. Oke, sebelum kita mulai, saya izin ini ya, sapa-sapa dulu ya, Lail ya. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua, sahabat Rang Hati. Kita berjumpa lagi nih di agenda kita Celoteh Rang Hati. Celoteh Rang Hati itu saya sedikit menjelaskan ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, jadi Celoteh Rang Hati itu adalah sharing dari teman-teman alumni Rang Hati yang udah pernah ikut kelas atau coaching di komunitas Rang Hati, seperti itu. Nah, malam ini yang akan sharing bersama kita di agenda di agenda ini ya, Celoteh Rang Hati ini adalah Kak Suhrotul Laila atau yang biasa dipanggil Kak Laila. Malam ini Kak Laila akan sharing terkait pengalamannya di Ruang Hati, yaitu menjadi versi terbaik diri, perjalanan yang tidak harus sempurna. Nah, ini saya sambil lihat contekan nih ya. Nah, oke. Nanti kalau bagi teman-teman yang kalau ada yang mau tanya, boleh di kolom chat komentar. Oke, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol dengan Kak Laila nih. Oh ya, BTW karena saya udah lama nih ya kenal sama Kak Laila dan udah teman lama, saya biasa langsung panggil namanya aja ya. Oke, Lail mungkin ini ya. Oh, saya nanya kabar dulu deh. Biasa lah basa-basi. Oke, gimana Lail kabar di sana, Lail? Alhamdulillah, baik. Hari ini lagi padat deh kayaknya loh. Padat dengan aktivitas. Habis banyak dari luar, sebanyak ketemu dengan orang. Lumayan terasa capeknya ternyata. Iya kelihatan sih Mbak. Makasih ya Mbak ya sudah meluangkan waktunya malam ini untuk sharing nih di komunitas Rang Hati. Oh ya, Lail, mungkin sebelum kita masuk ke temanya tadi ya tentang menjadi versi terbaik diri yang perjalanan yang tidak harus sempurna. Mungkin teman-teman di sini pengen sedikit tahu nih tentang Lail. Ya meskipun di flyernya mungkin udah ada ya, mungkin mereka pengen tahu misalnya Lail stay di mana, terus kemudian aktivitasnya Lail sehari-hari apa kayak gitu. Mungkin bisa sedikit sebelum kita masuk ke temanya kita, Lail. Perlu ya, baik. Iya, udah oke ya. Saya dari Pamekasan di Madura. Sekarang saya menjadi ibu rumah tangga yang sambil ngajar kelompok bermain. Kalau sebelumnya saya mengajar di sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian sempat berhenti karena lahiran. Di situ lanjut lagi mengajar di kelompok bermain. Jadi makanya saya tulis di profil itu saya ingin disampaikan sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus ngajar. Iya, oke. Oh ya, berarti ini stay-nya di Pamekasan ya, Lail, dan aktivitas sehari-hari itu ini ya, Lail sebagai ibu rumah tangga sekaligus mengajar ya, Lail ya, di taman bermain ya. KB ya? KB, kelompok bermain. Oh ya, itulah kelompok bermain. Iya, oke. Nah, Lail sejak kapan nih ya gabung di komunitas Rang Hati? Udah berapa lama nih Lail gabung di komunitas Rang Hati? Kalau bergabungnya ini seingat saya 2021 waktu itu. Galuh yang ngajak kan? Galuh ngajak saya kelas 2021, sempat ikut kelas, tapi waktu itu kan sempat menyerah juga untuk ikut kelasnya karena saya merasa kok saya tidak mampu nih ketika saya memilih untuk kuliah di rumah bersama anak saja, kemudian ada kelas-kelas online itu ternyata saya tidak mampu di situ. Sebelum sama Ruang Hati sebenarnya saya sudah ikut beberapa kelas online gitu, karena saya merasa kayak selain ibu rumah saya pengen berkarya dari rumah gitu. Jadi saya mulai banyak ikut kelas online. Nah, salah satunya ya Ruang Hati. Tapi saya tetap ngikutin tuh Ruang Hati, walaupun tidak secara intens. Sampai akhirnya Galuh kembali ngajak saya tahun kemarin jadi. Iya, saya lupa. Sepertinya tahun kemarin 2023 apa 2022 akhir itu kita ada ini lagi
saya masuk lagi dan masuknya langsung di ruang divisi ya, di bagian divisi si ruang hati. Iya, berarti hitungannya sebenarnya udah bareng sama komunitas Ruang Hati itu sudah 4 tahun ya. Ya mau 4 tahun lah ya. Kalau dari 2021 sampai 2025 ya. Terus mulai aktif belajarnya mulai tahun lalu ya, Lail ya. Gitu sepertinya Lail ya. Dari cerita Lail. Iya, yang mulai dari tahun kemarin. Iya. Nah, Lail, jadi sebenarnya Lail awal mula apa ya kita ceritanya dari awal dulu nih. Jadi Lail itu di awal memang bergabung di komunitas Ruang Hati karena tadi Lail nyampeinnya karena diajak saya gitu ya. Itu tuh memang menerima ajakan itu memang karena tertarik dengan komunitasnya, karena tertarik dengan tema mental health, atau karena Lail memang tipe pembelajar, atau memang tadi yang Lail mention, Lail orang yang suka berkarya, bukan suka berkarya, pengen bisa berkarya dari rumah kayak gitu ya. Makanya pengen memperbanyak mungkin insight-insight kayak gitu ya dengan ikut kelas-kelas online, atau karena saya yang ngajak gitu. Wah, banyak banget ya pilihannya ya. Oke, silakan Lail. Banyak sekali opsinya bagus. Pertama yang ngajak itu Galuh. Jadi yang pertama nih, karena ya kita berrelasi udah lama ya Galuh, dan saya ada trust gitu sama Galuh. Kemudian tema yang Galuh ajak ini juga saya juga tertarik gitu dengan mental health. Belakangan ini saya juga sedikit mengulik gitu, sedikit mencari tahu, apalagi karena tema-tema mental health ini kan lumayan ke belakang ini banyak digaungkan ya di sosial media kita, katanya sih Gen Z yang dikit-dikit mental health, sehingga ada ketertarikan di situ. Nah, dan pas aja ya gitu Galuh yang aja, terus ada ketertarikan juga di situ, jadinya mau ikut bergabung. Iya ya, berarti memang ini ya Lail ya, memang selain karena tentang relasinya kita yang cukup dekat gitu ya, memang karena Lail punya ke-excitedan tersendiri gitu ya dengan tema mental health itu kayak gitu ya Lail ya. Nah, BTW tentang rasa excitednya Lail gitu ya dengan tema mental health, nanti kalau ada bagian-bagian yang maksudnya terlalu pribadi dan pengen di skip, boleh ya Lail ya, nggak usah ini hal yang nggak bisa saya jawab gitu, itu boleh ya Lail. Nah, tentang tema mental health yang Lail tertarik gitu ya, itu mulai sejak kapan tuh Lail mulai excited tuh dengan mental health? Mungkin berangkatnya bukan dari mental health dulu ya, tapi dari perjalanan mengenal diri tuh ya. Masuk ke temanya saya yang saya ajukan gitu. Ternyata saya itu punya ketertarikan dari dulu itu tentang kepribadian atau watak dari orang. Dari setiap orang itu saya melihat kok orang ini, kita kan sama-sama manusia ya, tapi kok dalam merespon sesuatu, dalam hal beberapa karakter saya lihat kok gerak-geriknya atau cara berpikirnya kok berbeda gitu. Nah, itu mulai dari situ saya tertarik sampai akhirnya ketemu seminar waktu itu di kampus, saya lupa siapa ini yang menyelenggarakan, tapi di situ ada tes cepat gitu, tes cepat mengenal diri sendiri. Yang kita tahu ini kita disuruh menjawab beberapa soal, terus pilih jawabannya A, B, C, atau D. Kalau kita jawabannya banyak yang B, gitu, misalnya banyak yang B, maka termasuk kelompok yang berwatak ini. Kalau jawabannya yang C dan berwatak ini, gitu, dan seterusnya. Nah, dari situ kan mulai tertarik tuh, oh ternyata manusia itu dibagi berbagai watak ya, gitu. Ada beberapa karakter, yang waktu itu ada sanguin, koleris, pragmatis, dan melankolis seperti itu. Setelah itu ngulik lagi tuh, akhirnya habis dari tes quick test itu atau tes cepat itu, searching sendiri tentang kepribadian yang lain, bertemulah dengan MBTI waktu itu ya. Dan saya ketemukan MBTI itu ternyata personal test yang pembagiannya lebih banyak lagi, ada 16 pribadian kan ya yang di MBTI itu. Iseng-iseng lah saya tuh, emang kalau saya ini termasuk tipe yang seperti apa ya gitu. Ya ikutlah itu, ikut tesnya, keluarlah tipenya gitu. Sampai teman-teman kosan ikut ini yuk,
dicoba yuk tesnya kayak gitu. Biar oh kamu tipe ini, dan hasilnya ternyata memang beda-beda, setiap orang itu keluarnya hasilnya beda-beda kayak gitu. Oh, ternyata memang manusia itu punya karakteristik masing-masing ya, dan tidak sama kayak gitu. Iya, berarti memang berawal udah lama banget kalau gitu ya. Berawal dari ketertarikannya Lail tentang mengenal diri ya, dan itu udah lama banget. Momen kuliah itu berarti mulai dari tahun 2010 2011-an gitu ya mungkin ya, udah lama banget. Iya, 2013 apa 2012-an gitu yang itu. Iya, berarti memang lebih dulu Lail nih ya yang tertarik dengan tema mengenal diri gitu ya. Dan itu berawal dari ini katanya Lail ya, apa namanya, ketertarikannya Lail dengan ternyata tiap orang itu beda ya, punya karakter yang beda-beda ya kayak gitu ya. Akhirnya Lail mulai excited tuh untuk kenal dengan dirinya Lail lebih jauh, lebih dalam kayak gitu ya Lail ya. Iya. Oke. Terus kemudian tadi Lail kan nyampein akhirnya searching cari tahu lebih jauh gitu tentang tipe-tipe orang. Aku ini orang yang tipe seperti apa, seperti itu ya Lail ya. Kemudian mungkin ini sih Lail, apakah akhirnya Lail menemukan apa yang Lail cari kayak gitu. Saya tidak tahu ya, tapi kayaknya tadi kan dari ceritanya Lail ingin mengenal diri kayak gitu. Berarti kan sebenarnya mungkin ada yang pengen dicari tuh, pengen dikenalin kayak gitu ya. Dan Lail udah searching tuh, tadi sempat nge-mention tentang MBTI kayak gitu ya. Apakah hal-hal yang Lail searching itu menjawab keingintahuannya Lail tentang dirinya Lail? Itu mungkin sih. Sedikit ada pencerahan aja gitu, karena kalau di karakter yang sebelumnya yang saya dapatkan dari seminar itu, ternyata saya orang yang melankolis pragmatis gitu kan ya. Saya tidak masuk melankolis pragmatis. Terus ikut lagi tes yang MBTI, yang saya ingat waktu itu tipe jawaban yang pertama yang saya waktu itu tes yang keluar itu INTP kalau tidak salah. Tipe pemikir gitu. Dan oh iya, saya banget gitu. Dan di situ kan ada dijelaskan tipe ini ciri-cirinya biasanya seperti ini, kekuatannya seperti ini, dan kelemahannya seperti ini. Kan itu quick test ya, jadi nggak secara detail, secara mendalam gitu penjelasan tentang kepribadiannya. Sedikit ini sih kayak, oh iya sih benar kayak gitu. Ya ini saya banget kayaknya kayak gitu tuh. Iya. Sedikit ada pencerahan, berarti masih banyak hal yang pengen Lail tahu dan masih belum terjawab, apa kayak gitu Lail? Iya Mas, sampai sekarang ini masih belajar, masih sering, makanya saya sampai sekarang tuh sering ya lihat podcastnya orang tentang kepribadian, tahu siapa yang ngomong tentang hal itu, sampai akhirnya saya menemukan ada yang bertanya itu di podcast Raditya Dika kan nanya itu ke salah satu bintang tamunya, itu bisa dijadikan patokan nggak sih untuk mendeskripsikan kita itu seperti apa gitu. Terus jawabannya ya itu hanya bisa dipakai ketika waktu itu saja, itu tuh bilangnya. Jadi ketemu tuh, oh ya mungkin karena saya juga dalam perjalanan hari ini ya itu tadi dalam perjalanan mengenal diri itu saya merasa kok saya berbeda ya dengan saya yang dulu sama yang saya sekarang kayak gitu. Oh iya benar juga gitu. Ternyata waktu itu ikutlah tes lagi, kemarin tuh sempat iseng-iseng tes lagi gitu. Ternyata jawabannya emang beda lagi dengan yang kemarin kayak gitu. Jadi tes itu berlaku hanya kondisimu waktu itu saja gitu, kayak gitu. Oke. Berarti kita mulai masuk ke tema. Karena dari tadi kita ngobrolnya tentang perjalanan mengenal diri, berarti buat Lail mengenal diri itu sebenarnya seberapa penting kayak gitu. Maksudnya karena kan dari awal excited untuk oh ya ternyata orang beda ya kayak gitu. Terus akhirnya Lail mulai sedikit paham ya, oh ya ternyata aku tipe yang gini. Lail mulai cari lebih jauh gitu dengan searching. Terus Lail juga jadi dapat insight yang lebih banyak, meskipun itu masih belum banyak juga ya katanya Lail kayak gitu.
dan Nail sampai sekarang katanya masih kayak gitu, masih berproses ke sana gitu untuk mengenal diri kayak gitu. Berarti kan mungkin ada hal yang penting mungkin ya dari sana kayak gitu tentang mengenal diri. Kalau dari perspektifnya Lil sendiri, pentingnya mengenal diri itu apa? Kenapa sampai Pentingnya terus nyari kayak gitu? oh ya, sebelumnya ini ya disclaimer lagi, kalau kita mau benar-benar mengenal secara ini ya, secara lebih konkret atau secara lebih baik lagi, mungkin kita nggak bisa hanya berpatokan sama quick test yang di online ya, bisa ke psikolog atau gimana gitu. Itu lebih baik sih. Cuma kalau saya kan memang belum mau, padahal mau sih, mau ke sana, tapi belum ada waktu untuk ke sana. Seberapa penting kita mengenal diri sendiri? Menurut saya itu cukup penting karena itu bisa membantu kita lebih tahu gitu kalau ketika ada sesuatu kok saya begini ya gitu, apa ya, merespon sesuatu kejadian kayak gitu, kenapa saya bisa begini gitu. Atau lebih panjangnya lagi, kalau kita sudah berhasil gitu ya mengenal diri sendiri, itu akan lebih mudah lagi untuk memahami orang lain. Itu sih menurut aku. Iya, oke. Berarti memang pentingnya mengenal diri itu agar kita memahami ya, ketika ada suatu kejadian kita paham kenapa sih kejadian ini bisa terjadi kayak gitu ya. Dan karena biasanya kejadian itu kan hubungannya sama diri kita kayak gitu kan, maksudnya sentuhannya langsung dengan diri kita gitu. Berarti kemungkinan besar memang ada hubungannya sama kita kayak gitu. Kita terlibat dalam peristiwa itu kayak gitu ya. Jadi dengan kita mengenal dunia kita akan lebih mudah memahami kenapa kejadian ini terjadi. Apa yang aku lakukan atau apa responku terhadap kejadian ini sehingga ada kejadian ini nih kayak gitu, mungkin kayak gitu ya. Dan lebih jauh lagi, katanya Lail, lebih mudah juga akhirnya ketika kita sudah bisa cukup kenal dengan dirinya kita, lebih jauh lagi kita akan lebih mudah juga memahami orang lain kayak gitu enggak sih Lail? Iya. Ya, oke Mbak. Aduh, oke, berarti itu ya pentingnya mengenal diri. Ya, jadi kita paham, jadi bukan sesuatu yang kayak, karena ini ya Lail ya, mungkin maksudnya ini dari apa pengalamannya saya juga gitu, karena sering kali ketika ada suatu peristiwa, satu kejadian kayak gitu, seringnya yang apa namanya, yang saya pikirkan pada zamannya ya kalau sekarang juga masih sih, kalau apa namanya lagi knowing gitu ya, itu tuh biasanya kalau ada suatu kejadian, ada sebuah konflik, memang yang pertama kali terpikir itu adalah orang lain yang salah gitu. Kalau ada suatu masalah, orang lain yang salah, orang lain yang harus bertanggung jawab kayak gitu. Nah, dalam perjalanannya ketika mulai belajar tentang mengenal diri itu memang akhirnya lebih ke cross check, oke, dalam konflik atau masalah ini saya ada keterlibatan apa nih di saya, kenapa nih konflik ini bisa sampai terjadi, apa yang saya lakukan di kondisi ini sehingga konflik ini bisa terjadi kayak, jadi lebih ke sayanya bukan orang lain kayak gitu sih. Itu dari pengalaman saya kayak gitu sih, makanya memang penting tentang mengenal diri itu. Jadi ketika ada satu hal yang tidak menyenangkan gitu, misalnya tidak menyenangkan bagi kita, terkadang kan satu hal yang tidak menyenangkan bagi kita tuh belum tentu sebenarnya seperti itu. Sebenarnya tuh kayak kitanya sendiri aja yang bermasalah kayak gitu. Makanya ketika dalam proses mengenal diri, kok misalnya kayak kemarin gitu ya, yang sempat saya bahas dengan kamu, saya merasa saya cerita, saya lagi diberi sesuatu nih sama seseorang kayak gitu, dan aku tidak suka kayak gitu. Dan itu membuat saya kenapa lu. Padahal kan lagi-lagi kamu kamu menjelaskan, Lail, tolong dipisahkan antara realitas sama persepsi gitu ya. Karena memang diri kita itu kadang suka pikiran kita ya, pikiran dari kita gitu, dari pribadi kita itu suka menambah dramatisasi dari suatu kejadian. Padahal kejadiannya ada seseorang ngasih sesuatu ke saya, itu kejadiannya, realitanya katanya dulu gitu. Sedangkan pikiran saya waktu itu mendramatisasi, kenapa sih nih orang ngasih sesuatu ke saya, terus dia bakalan ngungkit gak ya hal ini, terus dia bakalan ini gak ya, didramatisir itu yang membuat saya kenapa, padahal realitanya ada orang yang ngasih sesuatu, hanya itu saja gitu. Dan ternyata karena saya tipe
yang mungkin karena saya yang punya masa lalu yang tidak baik dengan hal itu, sehingga kejadian waktu kemarin itu saya didramatisasi dengan persepsinya saya sendiri. Iya, iya. Oke, berarti ya itu juga ya, itu salah satu ini ya, salah satu yang akhirnya Lail kenali gitu ya, dari bagian dirinya Lail ya. Jadi akhirnya Lail mengenali ada sebuah persepsi Lail punya bagian diri yang itu ya, punya bagian diri yang berpersepsi gitu ya. Apa namanya, ketika orang ngasih sesuatu, berpersepsinya itu nanti jangan-jangan orang itu akan minta feedback kayak gitu ya ke Lail ya, kayak gitu. Dan ketika Lail coba pahami lebih jauh kayak gitu, ternyata persepsinya Lail itu terbangun karena ada di masa lalu ada sebuah kejadian yang membuat Lail tidak baik-baik aja gitu, sehingga membangun sebuah persepsinya Lail kayak gitu. Nah, di kejadian itu, di konflik itu kayak gitu, persepsinya Lail itu Lail anggap sebagai realita, karena itu akhirnya jadi hal yang sangat besar kayak gitu, seolah-olah itu beneran konflik, padahal tidak ada konflik apa-apa gitu, konfliknya di dalam, di pikirannya Lail gitu, kayak gitu ya Lail ya. Iya, padahal ya mungkin aneh-aneh tuh saya sendiri gitu. Iya. Nah iya benar-benar. Jadi nah Lail, berarti itu nah cara seperti ini berarti memang akhirnya Lail ini ya Lail ya, Lail pelajari di komunitas Ruang Hati ya, tentang Iya benar. apa, Tentang apa? Iya, tentang ini apa, cara mengenal persepsinya Lail, cara mengenal realitanya, berarti ini juga akhirnya Lail pelajari di komunitas Ruang Hati ya Lail ya. Iya, kalau sebelumnya itu kan saya bercerita tentang karakter ini, saya belajarnya itu hanya tentang definisi pribadi ini apa. Tapi kalau di Ruang Hati ini saya lebih belajarnya lagi untuk manajemen konflik sih yang saya pelajari di sini, tentang bagaimana melihat sesuatu itu utuh gitu, katanya yang pernah disampaikan di Ruang Hati, melihat sesuatu itu utuh, bahwa kita tidak hanya bisa menerima sisi terang saja gitu, tapi tidak mau menerima sisi gelap, padahal sisi terang dan gelap itu satu hal yang utuh. Kita tidak sama dengan kita yang manusia gitu, kita punya sisi baik dan sisi yang tidak baik, dan itu harus kita terima gitu. Seperti saya dulu, saya pernah gitu ngelis saya itu seperti apa gitu. Jadi di bukunya saya tuh saya bilang saya itu seperti apa. Saya list saya tidak suka berbohong misalnya kayak gitu. Saya tidak suka berbohong dan saya tidak bisa berbohong gitu. Yang kedua, saya cukup ini ya, hitung-hitungan atau cenderung pelit gitu. Itu tuh saya deskripsikan itu. Iya. Saya tidak suka misalnya dulu itu kan, saya tidak suka menunggu, saya tidak suka menunggu, dan saya tidak suka kalau ditungguin. Nah itu saya deskripsikan kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu yang saya lakukan, terus ya terima aja. Misalnya ini ya, karena saya balik lagi ke karakter gitu ya, Kak. Saya orang melankolis yang cenderung menuntut semuanya sempurna gitu. Dalam perjalanannya ketika saya menjadi seorang istri, jadi seorang ibu, atau jadi seorang anak, ada kalanya diri ini tuh pengen yang sempurna gitu tuh. Padahal kan seharusnya saya tahu kalau saya itu juga manusia yang punya sifat yang nggak baik juga dalam diri saya. Nah di Ruang Hati ini saya belajar untuk menerima bahwa saya itu ada loh sisi baik, sisi-sisi saya yang tidak baik kayak gitu. Iya, oke. Berarti sebelum di Ruang Hati itu Lail banyak ini apa namanya, ini dikoreksi ya. Apakah gitu ya? Apakah berarti sebelum bergabung dan belajar di komunitas Ruang Hati, apakah Lail memang banyak menuntut sebuah keperfekan atau kesempurnaan kayak gitu Lail? Keidealan kayak gitu tuh. Apa ya? Iya, dalam perjalanan ini dan bersama Ruang Hati ini, pada akhirnya saya tahu gitu kalau ternyata saya cukup banyak menutup terhadap diri saya ya. Ketika kita belajar mindfulness, bab pertama tentang self compassion gitu, bab yang paling banget saya ingat itu di materi RH itu adalah tentang self compassion atau mencintai diri sendiri. Salah satunya adalah bersikap ramah terhadap diri sendiri. Ternyata selama ini saya tidak cukup ramah gitu terhadap diri saya sendiri. Kalau ada orang yang bercerita tentang sesuatu,
Karena saya masih bisa tuh, tidak apa-apa, itu ya manusiawi kok gitu. Nggak apa-apa kamu kayak gitu manusiawi. Gitu. Ke orang lain tuh saya bisa tuh ngomong kayak gitu. Tapi ke diri sendiri kok kayaknya saya terlalu kejam ya kayak gitu. Gimana sih? Kamu kan kayak kemarin sempat merasa ketika saya sudah memilih full time untuk menjadi ibu, tapi saya merasa masih ada step yang gagal tuh dalam mengurus anak kayak gitu. Gimana sih? Oh, sudah ya ini sudah lepas kerjaan, sudah full time di rumah, tapi kok begini, kok begitu kayak gitu. Itu sempat bikin kenapa-kenapa gitu. Apa akhirnya ya ketemu itu ternyata oh ya ini bagian diri saya yang kurang ramah terhadap diri saya sendiri, bagian diri yang kurang mau menerima diri saya yang hanya mau menerima baik-baiknya aja ternyata, dan yang baik yang tidak baik tuh terkadang saya abaikan kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya. Ya berarti ini ya Lel ya. Ya saya tiap kali dengar apa namanya, tiap kali meskipun ini hal yang sering banget diobrolin, tapi tiap kali saya ada di obrolan kayak gini saya tuh ngerasa tersentuh tentang apa menerima dua bagian sisinya kita itu selalu ngebuat saya tersentuh sih. Iya, jadi memang ini ya Lail ya, dalam perjalanan Lail, kalau sebelumnya itu Lail itu selalu nuntut dirinya Lail itu sempurna, ideal kayak gitu. Nggak boleh ngelakuin kesalahan kayak gitu ya. Nggak boleh ada step yang terlewat kayak gitu. Ada banyak tuntutan ke diri sendiri sehingga Lail seringkali merasa nggak baik-baik aja gitu ya dalam dalam perjalanan-perjalanannya Lail, termasuk tadi yang sempat dimention adalah perjalanan menjadi seorang ibu kayak gitu. Itu juga sempat ngebuat nggak baik-baik aja juga, yang ternyata gitu setelah Lail kenalin di perjalanan yang sekarang itu karena banyaknya tuntutan kayak gitu ya ke diri sendiri kayak gitu. Tuntutan harus ideal dan harus perfect kayak gitu Lail ya. Iya, terkadang kalau sebelumnya kan saya merasa sebelum ini kan saya sempat bercerita dengan Galuh tentang tuntutan sosial yang ada di masyarakat kita. Misalnya kapan menikah, kapan punya anak. Saya kan sempat bermasalah dengan hal itu ya, tentang tuntutan sosial, dan orang lain yang sering bertanya kapan punya anak gitu. Tapi ternyata yang lebih kejam lagi tuh saya gitu ya, yang menuntut diri saya untuk sempurna dalam setiap perjalanannya itu. Ternyata itu lebih kejam loh gitu. Ternyata kamu yang menuntut dirimu sendiri dan kamu yang terlalu keras terhadap dirimu sendiri itu ya itu yang bikin kamu lebih bikin kamu tidak baik-baik saja kayak gitu. Iya, iya, iya. Tuntutan dari diri sendiri ternyata itu lebih kejam gitu. Kadang lebih kejam gitu daripada hanya omongan orang lain. Iya, iya. Nah, iya berarti ini akhirnya ini ya Lele, kita ketemu dengan temanya ya, bahwa di temanya Lele tuh bahwa ini ya apa namanya, kita bisa menjadi versi terbaiknya kita tanpa harus menjadi sempurna gitu ya. Kan ini ya, mana sih tadi temanya, menjadi versi terbaik, perjalanan yang tidak harus sempurna itu ya. Berarti sebenarnya setiap kita bisa menjadi versi terbaiknya kita tanpa kita harus menuntut dirinya kita menjadi sempurna atau seideal mungkin kayak gitu ya Lel ya. Iya, kenapa saya angkat tema itu karena emang itu ini banget ya, erat banget dengan saya, dengan kepribadian saya yang kadang perfeksionis itu ingin menuntut semuanya sempurna. Ternyata perjalanannya nggak harus semuanya sempurna gitu. Kalau dari dulu emang mungkin saya ini loh, dalam perjalanan pendidikan ya, kalau saya lihat tuh pendidikannya saya tuh dari kelas SD sampai SMA lumayan bagus lah gitu. Tapi ikutnya lumayan bagus sampai akhirnya ketemu kuliah, dan kuliah tuh sempat gagal sidang kan saya waktu itu. Jadi itu bikin saya itu kayak kegagalan pertama tuh. Yang dari awal yang saya biasanya saya bukan sempurna sih, bukan berarti yang saya ranking 1 terus ya, enggak, maksudnya saya dalam hal mulus gitu. Tiba-tiba saya gagal nih. Yang mau lulus jadi gak lulus gitu. Itu kan kayak jalan yang pertama gitu. Ya tapi sebenarnya ya gak apa-apa gitu. Kalau dalam perjalanannya kita menemukan suatu ketidaksempurnaan ya tidak apa-apa, dijalani aja, diterima aja dulu gitu. Kita kan belajar itu bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk terus bertumbuh gitu. Belajar tuh terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang kemarin.
dan parameternya tuh dengan siapa, bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri yang saat ini gitu. Kemarin juga saya sempat kenapa-kenapa itu, saya sering ini melihat sosial media ya, melihat kabar dari teman-teman saya yang di sana, mereka sudah begini begini, dan saya melihat kayak kok perjalanan hidupnya tuh mulus ya, sesuai itu, habis dari S1 bisa S2, bisa menikah langsung punya anak dan sepertinya itu. Itu saya banyak membandingkan tuh, mengcompare tuh dengan kehidupannya saya yang seperti ini, yang waktu itu saya merasa kayak misalnya kayak saya yang belum saya yang belum bisa secara ini ya, sukses yang idealismenya sukses menurut saya ya, secara materi gitu, sukses secara materi gitu. Saya kan sempat membandingkan gitu hal itu. Terus balik lagi, sebenarnya kebahagiaan kamu tuh ya, jadi parameternya lebih ke orang lain, bukan ke saya, ke diri saya sendiri gitu. Emang iya menurut kamu bahagia itu seperti itu? Nah, balik nanya tuh ke saya, ke diri pribadi. Emang iya menurut kamu bahagia itu seperti itu? Balik tuh nanya sendiri. Oh enggak ya. Menurut kamu bahagia itu seperti apa? Oh tidak harus seperti itu ya, kayak gitu tuh. Dan ya gitu sih. Iya ya Mbak, iya Mbak. Aduh, oke. Iya berarti karena ini ya Lail ya, apa namanya, menjadi versi terbaik itu biasanya memang identik dengan sebuah kesempurnaan kayak gitu, versi terbaik, sebuah keidealan kayak gitu. Jadi kan versi terbaik ideal kayak gitu. Jadi harus seideal mungkin kayak gitu ya. Dan biasanya ketika kita ideal itu memang kita punya suatu standar gitu. Ada sebuah standar yang kita jadi ada sesuatu yang kita jadikan sebuah standar kayak gitu. Sehingga kita menjadi ideal kayak gitu, dan kita merasa kayaknya kalau aku nyampe ke standar itu adalah versi terbaikku kayak gitu. Padahal tadi yang Lel sampaikan gitu, menjadi versi terbaik adalah gimana kemudian kita menjadi lebih baik dari kita yang di hari kemarin kayak gitu. Jadi sebenarnya kita itu bukan lagi bersaing dengan siapapun loh. Untuk menjadi versi terbaik kita tidak harus bersaing dengan siapapun dan tidak harus bikin standar apapun kayak gitu. Untuk jadi versi terbaik kita cukup belajar agar lebih baik dari kita yang di hari kemarin kayak gitu. Dan mungkin ini juga LL ya, apa namanya, kalaupun mungkin dalam proses belajarnya kayak gitu ya, ternyata udah belajar terus ternyata masih kayak, oh kok kayak belum baik ya, masih ngulang kesalahan yang sama kayak kemarin ya, kayak gitu ya. Karena tadi kan saya juga sempat menyampaikan, kita tuh sebenarnya kan punya bagian positif dan negatif dalam waktu yang bersamaan, gelap dan terang kayak gitu ya. Kalau ternyata udah belajar dan kesalahan yang kemarin masih keulang, ya enggak apa-apa juga kayak gitu. Nanti berarti tinggal belajar aja lagi karena tugasnya memang belajar kayak gitu. Gitu kali ya Lail ya. Ya, terima kasih ya Lu sudah menerjemahkan apa yang saya maksud. Oke. Oke Mbak. Berarti ini ya. Aduh. Iya ya. Berarti di komunitas Orang Hati ini berarti ini ya Lail ya. Lail menemukan banyak bagian-bagian apakah saya pakai apa? Apakah Lail di perjalanan di komunitas Orang Hati ini akhirnya mengenali banyak bagian-bagian dirinya Lail? Apakah mulai lebih banyak mengenali bagian-bagian dirinya Lail? Selain ini ya, selain yang Lail kenali sebelumnya sih, sebelum ada di komunitas Orang Hati. Kalau yang sekarang ini lebih ke ini sih, lebih pengenalannya itu lebih ke apa sih yang membuat saya itu sekarang saya tidak baik saja. Jadi sering mengulik tuh, kenapa kok saya di peristiwa ini saya tidak baik-baik saja gitu. Lebih mengulik lagi kenapa ya. Oh, di flashback lagi, oh saya pernah punya pengalaman masa lalu seperti ini. Makanya sekarang saya menghadapi hal ini dengan reaksi yang seperti ini. Lebih ke sana sih kalau yang sekarang ini bersama Orang Hati. Terus berusaha untuk lebih ini ya, mindfulness kalau itu bahasanya kita ya, lebih mindfulness lagi, lebih terkadang kita kan beberapa sesuatu itu tanpa ini ya,
kesadaran gitu. Maksudnya kesadaran, sadar secara penuh apa yang kita lakukan. Kayak, aduh kok misalnya kayak, aduh aku ngomong apa ya barusan, kok ngomongnya kasar banget kayak gitu. Nah, sering kayak gitu ketika kita marah, misalnya kita ada emosi marah, tiba-tiba langsung ngomongnya bla 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 gitu tanpa sadar, ah, aku kok ngomong kayak gitu ya barusan. Nah, tadi di mindfulness itu kan kita belajar untuk menyadari dulu emosi yang kita rasakan. Misalnya kita marah, ya sudah kita marah, oh ya kita marah gitu, dihadapi dulu emosinya, diizinkan gitu bahasanya teman-teman itu kan, ya diizinkan dulu emosinya sehingga kita bisa memberikan reaksi emosi itu yang lebih baik. Kalau mungkin sebelumnya ketika marah kita impulsif langsung reaksinya marah juga kayak gitu. Kita ketika lagi emosinya kita lagi marah terus reaksinya juga marah, itu kan bikin tidak baik-baik saja ya terhadap diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita kan gitu. Tapi ketika kita mencerna dulu, oh saya lagi marah ya, kita menjeda dulu, kenapa ya kok saya marah begini gitu, atau oh ya sudah kita sadari dulu kita lagi marah nih, kita jangan ngomong macam-macam dulu nih, sadari dulu gitu. Mungkin itu bisa reaksi emosi kita terhadap orang lain atau terhadap satu kejadian itu bisa lebih baik. Dan saya ngomong kayak gini nih belum juga ini ya, belum yang berhasil. Saya juga dalam proses belajar gitu, dan ketika menghadapi emosi, terutama emosi marah ya, karena saya merasa akhir ini emosi itu yang sering hadir gitu. Emosi tidak senang ketika tidak sesuai dengan keidealannya saya, kan ada emosi, ada perasaan yang kayak kok begini, kok begitu kayak gitu. Itu mulai mau belajar untuk ini, memperbaiki itu reaksi saya terhadap suatu emosi yang hadir kayak gitu. Iya, berarti ini Lail ya, berarti memang cara belajar, berarti belajar di ruang hatinya itu Lail ini ya Lail ya. Tadi yang dimention ada dua hal ya tadi yang dimention. Yang pertama tadi ketika ada sebuah peristiwa yang ngebuat tidak baik-baik aja, biasanya Lail cross check tuh lebih jauh gitu ya yang kita pelajari di ruang hati ya, dan itu yang akhirnya Lail terapkan gitu. Kenapa nih kondisi ini ngebuat aku tidak baik-baik aja, kemudian Lail mulai cross check, mulai memahami lebih jauh kayak gitu. Dan biasanya memang respon-responnya kita, reaksi-reaksinya kita itu karena memang ada kejadian di masa lalu gitu yang kemudian membangun persepsi, membangun respon-responnya kita saat ini kayak gitu ya. Jadi itu yang akhirnya mulai Lail terapkan gitu ya, ketika sudah belajar di ruang hati gitu ya. Terus kemudian berikutnya tentang mindfulness tadi gitu ya, yang ketika lagi tidak baik-baik aja, lagi ada emosi, itu mulai disadarin gitu ya, oh ya ini emosi marah dan aku emang lagi marah gitu. Dan dengan emosi marah itu kemudian Lail belajar ramah kayak gitu ya. Itu juga yang dipelajarin, yang kita pelajarin di ruang hati ya, belajar ramah dengan emosinya kita kayak gitu. Jadi tidak apa-apa kalau lagi emosi, hanya saja memang emosinya itu kalaupun mau diluapkan gitu di ruangan yang aman kayak gitu ya, bukan langsung diluapkan keluar ke orang-orang sehingga menyakitin orang lain kayak gitu, bahkan juga mungkin menyakitin diri sendiri kayak gitu. Jadi kalau di ruang hati itu emosinya kita itu boleh kok kayak gitu ya diluapkan, asalkan dengan dua syarat tadi gitu ya, tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakitin orang lain kayak gitu. Dua hal itu kayaknya ya yang akhirnya yang kita pelajari di ruang hati, yang kemudian Lail terapkan di kesehariannya Lail ya tadi ya, tentang emosi dan tentang sebuah konflik tadi ya. Itu ya Lail ya. Sedikit terputus tadi ya, tentang persepsi realita sama tentang menghadapi emosi, menerima emosi kayak gitu tuh. Kita kan seringnya itu tadi, kita sudah terbiasa dengan satu hal yang baik, dengan sesuatu yang baik-baik aja gitu, yang senang lah, yang emosi yang gembira, yang puas, yang kagum dan sebagainya. Tapi kita kadang secara tidak sadar kita sering menyangkal gitu, sering tidak menyambut ramah gitu emosi-emosi negatif yang hadir di dalam diri kita. Padahal emosi-emosi negatif tuh ya wajar, kita sebagai manusia itu ya wajar kita punya emosi seperti itu, punya marah, punya dendam mungkin, punya iri,
ya tidak apa-apa, itu ada, memang ada emosi itu, kita terima dulu, tapi bagaimana setelah mau meluapkan emosi itu, nah itu yang harus kita pelajari kan. Iya, iya. Lail, ketika Lail mulai, ini kan memang belajar ya, sama saya juga proses belajar. Jadi kita ngobrol kayak gini memang bukan kayak yang udah bisa banget, tapi memang proses ya kayak gitu. Ketika ada emosi ya kita belajar memproses emosinya kita kayak gitu, seperti step-step yang Lail sampaikan tadi seperti itu. Dan bukan berarti itu memang bisa 100% kayak gitu. Udah selalu bisa, saya juga sama, ada selalu bisa juga. Nah, ini si Lail, apakah gitu ya? Apakah ketika itu mulai Lail terapkan gitu ya di kesehariannya Lail ketika ada konflik, oke? Ketika ada konflik, aku mulai ngecek nih kayak gitu. Ini kenapa ya responku sampai kayak gini kayak gitu? Atau ketika mulai emosi, kemudian emosinya itu apa namanya diberi ruang gitu ya, ramah gitu dengan emosi negatif itu kayak gitu, bukan apa namanya, bukan ngejudgment atau apa namanya, atau meluap-luap ke orang sehingga melukai orang. Apakah dengan Lail mulai menerapkan itu ya, apa metode-metode di ruang hati di kesehariannya Lail itu ngebuat Lail cukup apa namanya, merasa ini mungkin, apakah itu ngebuat Lail merasa lebih nyaman atau lebih baik dibanding sebelumnya gitu, dibanding sebelum ini ya Lail, sebelum belajar di ruang hati dan menerapkan itu ya metode-metodenya tuh di kesehariannya Lail. Mungkin itu sih Lail. Oh iya tentu loh, tentu gitu. Ketika mulai belajar menerapkan ini, saya merasa kayak selesai gitu. Misalnya dengan masa lalu saya, misalnya saya konflik, saya kenapa, saya ada satu kejadian bahwa saya kenapa, dan itu ternyata karena masa lalu saya, dan itu kayak selesai gitu. Saya dengan masa lalu saya itu diselesaikan waktu itu gitu. Oh, saya dengan kita menyadari, oh ternyata yang bikin saya tidak suka diberi sesuatu, dikasih sesuatu itu berupa materi ya, misalnya dikasih uang atau dikasih apa sama orang itu karena ini ya gitu. Nah itu kan bikin saya jadi kedepannya ketika ada orang yang ngasih kan cukup saya memandang, saya melihat satu realita, oh ini orang udah mau ngasih gitu. Tidak semua orang yang ngasih sesuatu ke saya itu sama dengan tidak semua orang yang ngasih sesuatu ke saya itu ingin punya, ingin dikasih balik apa, dikasih ya Dapat feedback gitu ya, pengen minta feedback dari Lail. Iya. minta dari saya kayak gitu tuh. Ya akhirnya kan saya selesai tuh dengan masalah saya yang seperti itu. Iya. Ya itu keren banget sih. Ya berarti memang ini ya Lail ya, memang apa namanya, memang step by step ya, memang ya akhirnya ya. Maksudnya ketika kita mulai belajar di ruang hati itu memang cara ngenalnya itu memang step by step ya. Setiap ada konflik kita mulai ngenalin bagian dirinya kita yang ini. Nanti ada konflik lagi kita kenali lagi kayak gitu ya. Jadi memang bukan sesuatu, memang perjalanan banget ya, bukan sesuatu yang kayak ketika kayak belajar datang kelasnya, coachingnya, terus kita langsung bisa tahu tuh bagian dirinya kita, semua konflik selesai kayak gitu, bukan gitu ya. Iya, jadi pembelajarannya tuh akan terus kita pakai gitu. Makanya kan saya tetap di ruang hati gitu kan sampai sekarang, mulai dari yang awal masuk kelas sampai sekarang tetap di sini gitu. Walaupun emang tidak terlalu intens, tapi saya berusaha untuk ngikutin gitu. Saya tetap berusaha gitu karena emang itu materi yang saya tertarik juga. Curiosity-nya saya lumayan tinggi tuh di sini kayak gitu. Tentang mindfulness itu apa, tentang self compassion itu apa kayak gitu. Berusaha masih untuk ngikutin sih dengan tema-tema itu. Iya. Dan ya benar kata kamu tadi, tidak selesai hanya cukup ikut kelas habis itu kita langsung jago gitu ya, langsung bisa membawa emosi kita, bisa langsung mengenal diri kita, enggak gitu. Emang kayak bahkan kayak saya rasanya kayak kalau saya nggak dihadapkan dengan konflik ini, mungkin saya nggak ngerti nih ada bagian saya yang seperti ini gitu. Ya kan ya. Iya. Ketika baru itu akan kita pakai ketika kita ketemu konflik kayak gitu, kita ketemu masalah kayak gitu. Iya. Sama, saya juga sama ngerasa kayak gitu, benar. Kalau ada konflik itu saya tidak akan tahu kalau saya segitu tidak baiknya kayak gitu tuh. Karena kan kita memang selalu merasa, kayaknya memang hampir semua orang ya merasa masing-masing kita baik karena kita memang dari kecil semua orang tuh dibiasakan dengan hal yang baik gitu. Kalau ngelakuin hal yang tidak baik
ya itu keliru, itu salah dan nggak boleh gitu. Kayak hal yang nggak baik itu tertolak kayak gitu. Padahal kan ya itu boleh ada, cuman berikutnya kita perlu belajar kan, sebenarnya kan stepnya seperti itu, tapi kan seringkali kita udah ditolak dari awal kayak gitu tuh. Iya benar. Jadi memang ketika konflik itu saya akhirnya bisa ngelihat, oh ya ternyata saya segitu tidak baiknya kok, dan itu tidak apa-apa, saya tidak baik itu tidak apa-apa, ini cuma kita tinggal belajar lagi aja kok kayak gitu tuh. Ya kayak gitu, saya juga sama sih ngerasa kayak gitu. Nah, berarti memang sampai di perjalanan ini memang ini ya Lail, seperti yang Lail sampaikan tadi bahwa memang ya untuk jadi versi terbaik ya memang tidak harus sempurna dan tidak harus ideal gitu ya Lail ya. Kita bisa, jadi gini, kita bisa kok jadi versi terbaik tanpa standar apapun gitu. Gitu enggak menurut Lail? Iya benar banget. Jadi menjadi terbaik itu tidak harus sesuai dengan standar-standar yang sudah kita tetapkan kayak gitu. Kita cukup menjalani prosesnya. Kalau kita salah atau gagal, ya sudah kita hadapi aja gitu kegagalannya. Kita belajar lagi, kita ulangi lagi stepnya, prosesnya. Masih gagal ya tidak apa-apa, gagal lagi gitu. Pelan-pelan, jangan terlalu menuntut jangan terlalu menuntut kayak gitu. Diizinkan aja gitu. Kalau itu gagal ya sudah diizinkan aja untuk gagal nanti, tapi kita harus punya komitmen untuk mau memperbaiki gitu. Bukan berarti yang gagal ya sudah aku gagal tidak bisa apa-apa ya, bukan berarti begitu, tapi ketika gagal ya sudah kita izinkan gagalnya, tapi kita punya komitmen untuk mau belajar lebih baik lagi gitu. Iya, makasih ya Lel ya. saya juga meskipun sering banget ngomongin ini, tapi ya saya selalu ngerasa tersentuh tuh tiap kali kita ada di obrolan ini. Nah Lail, pesan-pesan deh Lail, pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang sama seperti Lail, yang sukanya dengan hal-hal yang perfect, ideal, sempurna kayak gitu. Ada pesan-pesan enggak dari Lail buat teman-teman? Apa ya pesan-pesannya itu ya? Sebenarnya nggak apa-apa sih kamu perfect, kamu ideal gitu tuh, karena emang itu bagian dari kamu gitu ya. Itu ada pada bagian diri kamu yang seperti itu ya, kamu terima aja bagian kamu itu. Cuman kan kasihan juga kalau kamu terlalu keras, terlalu menuntut dirimu untuk bisa memenuhi standar itu kayak gitu. Kalaupun hari ini tidak baik-baik saja atau sekarang gagal ya tidak apa-apa gitu. Kita terima kegagalan itu, tapi kita juga harus berkomitmen untuk mau belajar lagi, untuk mau berusaha lebih baik lagi. Walaupun kenyataannya nanti hasilnya tidak seideal, tidak seideal atau sebaik yang kamu harapkan, ya tidak apa-apa. Gitu. Iya. Nah itu ya teman-teman ya, pesan-pesan buat teman-teman yang punya bagian diri yang perfect gitu ya, seperti Lail. Jadi sebenarnya bagian diri kita yang perfect, yang sempurna, yang pengen segala sesuatunya ideal, itu enggak apa-apa kayak gitu ya. Itu enggak apa-apa, itu diterima aja karena memang bagian dari dirinya kita. Tapi dalam yang bersamaan kita perlu belajar menyadari dan memahami ya bahwa ya itu tadi yang disampaikan Lail, bahwa ketidaksempurnaan itu sebenarnya enggak apa-apa juga kayak gitu. Jadi dalam waktu yang bersamaan kita terima nih punya bagian diri yang ideal, yang perfect, yang sempurna, tapi kita juga memahami bahwa ketidaksempurnaan itu enggak apa-apa kok, ngelakuin kesalahan itu enggak apa-apa, gagal itu enggak apa-apa, dan tugas kita sebenarnya hanya belajar aja kayak gitu. Dan enggak apa-apa juga meskipun tidak menjadi seideal yang orang lain inginkan atau bahkan yang diri kita inginkan kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin nanti ini akan di-share ulang ya di YouTube-nya Ruang Hati. Nanti teman-teman yang mungkin baru nyimak, nanti ingin nyimak ulang bisa nyimak di YouTube-nya Ruang Hati ya, official Ruang Hati. Nanti bisa cek-cek lah di YouTube sana. Di sana juga ada obrolan dengan bintang tamu Ruang Hati lainnya, acara celoteh dan agenda-agenda Ruang Hati lainnya tuh di YouTube-nya Ruang Hati. Jangan lupa subscribe juga ya YouTube-nya Ruang Hati, official Ruang Hati. Oke, makasih ya Lel ya waktunya malam ini. Oke. Terima kasih juga. Ya, makasih juga ya buat teman-teman semua yang udah nyimak obrolan kita malam ini. Sampai jumpa di agenda celoteh Ruang Hati berikutnya. Selamat malam, Lail. Makasih ya waktunya. Selamat malam.